Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita akan bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Kali ini kita akan membahas ELSA, DIL, dan SMAR ya. Memang tiga bidang yang berbeda ya, sektor yang berbeda. Kita akan melihat dari segi fundamental, khususnya dari segi value investing ya. Analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Ini hanya sebagai bahan pertimbangan tambahan, terutamanya ini adalah sebagai bahan edukasi ya. Jika dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, dan share. Kita juga menerima ucapan terima kasih. Silahkan dikirim lewat nomor rekening yang ada di layar ya. Pertama kita akan melihat yang ini ELSA ya, atau ELNUSA. Ini kita punya dua data, triwulan 1 dan triwulan 2 ya. Triwulan 1 ini keuntungannya 12%, triwulan 2 ini 14,95. Jadi dari segi keuntungan ada peningkatan ya dari triwulan 1 ke triwulan 2. Baik, yang pertama dari segi book value ada peningkatan sedikit ya. Kemudian dari segi EPS ya, ini ada keuntungan, peningkatannya cukup besar ya. Peningkatannya cukup besar 78 ke 95. Dari segi harga juga ada peningkatan. Aset lancar ada peningkatan, hutang turun walaupun hutang tak berbunga ini meningkat. Lainnya tetap ya, kepemilikan tetap. Jadi dapat kita simpulkan untuk sementara bahwa dari segi ELSA, dari segi triwulan 1 ke triwulan 2 ini ada peningkatan, termasuk dari keuntungan bersihnya ya. Kemudian kita cek dari segi harga sekarang ya. Ini dari nilai perusahaan ini, harga sekarang masih 22% di bawah dari nilai perusahaan, berarti masih ada ruang untuk bertumbuh ya. Yang kedua, maksimal beli 900-an, ada diskon 48%. Jadi secara umum bahwa perusahaan ini ya valuasinya murah ya. Sekarang kita cek berdasarkan dividen, bahwa dividennya ini 39 atau 40% ya. Sudah di atas dari syarat kita 30. Ini berarti perusahaan nanti membagikan ya, kalau berdasarkan IPS triwulan 2 ya, Rp38 atau setara 7,6 ya. 7,6%. Ini sudah termasuk sangat besar kalau menurut saya ya. Kalau disetarakan 30 ya, 5,76 ya, berarti valuasinya murah, kemudian juga didukung oleh DPR-nya dan dividen yield-nya yang besar. Berarti ini secara umum bahwa ini klop ya, dari segi valuasi murah, kemudian dari segi dividen juga mendukung. Untuk aset untuk ketahanan perusahaan ini 3 aman ya, semuanya sangat besar, kecuali hutang tak berbunganya tadi terjadi pertambahan ya. Artinya hutang kepada vendor ini meningkat ya. Sementara untuk berikutnya dari segi kepemilikan ya, dari segi kepemilikan ini semuanya ada di bursa, kita anggap saja semuanya ya. Dan yang ada di masyarakat ini 48. Kita ambil seperti ini ya. Nah, jadi secara umum kesimpulan kita untuk perusahaan ini, dari segi perusahaannya oke ya. Dari segi perusahaannya oke. Kemudian dari segi valuasinya oke. Dari segi ketahanannya saja ya ada sedikit satu tadi. Dan terakhir, permasalahannya adalah kepemilikan. Kenapa? Dari 90%, 48-nya ini asing, non warkat. Kalau menurut saya ini termasuk sangat riskan ya.
Kenapa? Andai saja misalnya di sini kepemilikan yang ada di bursa ini misalnya hanya 48 juga, maka 48 ini aman. Jadi kalau menurut saya di sini ya bagi Anda yang istilahnya kalau mau menantang risiko bisa saja sih, artinya bahwa valuasinya murah, dividennya besar. Tetapi kalau menurut saya di sini ada risiko tadi dari kepemilikan ya. Kita khawatir nanti suatu saat bisa saja nanti ini malah retail nanti yang menjadi pengendali. Nah, itu yang kita khawatirkan ya dari sini ya. Oleh karena itu kalau saya mengambil kesimpulan ya ada dua di sini ya. Dan ini bukan kesimpulan, ini asumsi saya ya, ini istilahnya menurut saya pribadi. Mungkin bagi Anda bisa saja berbeda ya, tapi kalau menurut saya pribadi, opini saya bahwa mungkin kita harus menunggu di triwulan berikutnya untuk masalah hutang tadi dan kepemilikan non warkatnya supaya jauh berkurang ya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke inti land development atau deal ya. Kita punya data 1 ya. Keuntungannya 8%. 8% keuntungan bersih. Jadi sekarang berarti ini kalau menurut saya mungkin nanti EPS-nya perlu ditingkatkan. Yang pertama dari segi valuasi dulu ya, berdasarkan data yang kita dapat ini ya, harga sekarang dibandingkan nilai perusahaan masih sangat di bawah ya, diskonnya 67%. Ini berarti kalau dari harga sekarang saja menuju ke nilai bukunya ini sudah beggar ya, mungkin 200% ya naiknya kalau memang dia sampai mengejar ke nilai bukunya. Itu yang pertama. Kemudian dari maksimal beli juga ini diskonnya 60%. Berarti perusahaan ini secara umum dulu ya, secara umum dari segi valuasi sangat murah ya, sangat murah. Bagi Anda yang PBP dan per hunter, ini berarti termasuk saham yang patut untuk dicari ya. Tapi bagi kita yang harus juga menyertakan syarat dividen, sayangnya perusahaan ini belum membagikan dividen, berarti tidak dikonfirmasi oleh dividen ya. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan semuanya oke, kecuali hutang tak berbunga atau hutang kepada vendor ini di atas ya, 1,2 kali lebih besar daripada nilai bukunya. Kalau 1,2 mungkin 1000 ya, anggaplah 1000 ya, 1000 lebih ya hutangnya. Baik, dari segi kepemilikan ini sudah imbang saja, meskipun 100 ya, dan di sini hanya 30 masuk oke ya, sehingga dapat kita ambil kembali ya. Ini opini saya ya, opini saya. Anda bisa saja mempunyai kriteria yang berbeda, bahwa di sini ya, yang pertama itu ini harus diperbaiki ya, dan yang kedua ya, karena sudah yang lainnya sudah oke, berarti ini yang harus ada ya, tinggal itu nanti ya. Jadi untuk di triwulan berikutnya tetap kita menunggu ya, bahwa dua ini yang kita fixkan ya, kita cari ya. Baik, yang terakhir kita akan membahas Smart Sinarmas Agro Resources and Technology ya. Ini katanya perusahaan produk konsumen berbasis kelapa sawit terintegrasi. Baik, dari data yang kita dapat pertama dulu ya, bahwa keuntungannya ini di triwulan 1 4%, di triwulan 2 5%,
secara umum berarti keuntungannya masih di bawah ya, di bawah 10%. Lanjut. Dari segi ekuitas, dari segi modal ini ada pertambahan sekitar Rp10 ya. Dari segi IPS ini naik besar sekali ya, naiknya sangat besar dari segi keuntungan. Dari segi modal naik dikit, keuntungannya naik banyak ya, sekitar Rp70. Dari segi harga terjadi penurunan. Dari segi aset lancar naik, hutang berbunga tetap, tak berbunganya naik dikit. Berarti kesimpulannya secara umum bahwa perusahaan ini terjadi kenaikan, termasuk juga persen keuntungan ya. Kecuali di hutang tak berbunga makin melebar ya. Pertama dari segi nilai atau valuasi. Harga sekarang dibandingkan nilai perusahaannya ya, ini 49% diskonnya. Berarti kalau harga sekarang menuju ke nilai perusahaannya, berarti akan ada rentang sekitar 100% kenaikannya. Kemudian kalau dari segi maksimal beli ini sudah 7% ya, berarti di bawah dari maksimal beli, berarti ada, cuma istilahnya valuasinya wajar ya, karena dalam rentang 20% berarti itu wajar. Kemudian dari segi dividen ya, pemanisnya ya, ini 29%, sekitar 3% dividen yieldnya, berarti ya dividennya ini termasuk DPR-nya kecil. Kalau kita 30% pun masih kurang dari 5 ya. Kemudian dividen yield-nya kecil. Jadi emiten sudah membagikan dividen, nilainya pun kita anggap saja sudah memenuhi kriteria. Tetapi karena valuasinya wajar tadi ya, atau mungkin juga karena keuntungannya yang kecil tadi, sehingga berdampak kepada keuntungannya yang lebih kecil. Sekarang kita lanjut lagi ke yang berikutnya, ketahanan perusahaan. Dari 4 kriteria itu semuanya aman, hanya yang terakhir tadi, hutang tak berbunganya bertambah ya. Kalau yang lainnya meningkat, hutang tak berbunganya bertambah. Kemudian di sini ya, kita mesti ubah di sini ya, bahwa sahamnya ada di bursa ini yang ternyata yang saya lihat ya, ini hanya 7,5%. Ini termasuk sangat sedikit ya, termasuk sangat sedikit. Saham yang ditradingkan itu hanya betul-betul memenuhi keperluan saja yang pertama, dan yang ditradingkan pun 7,5 ya. Ini termasuk sangat sedikit kalau menurut saya ya. Minimal istilahnya di sini saham yang ada di KSEI yaitu ya di atas 10 lah, atau misalnya 15 di atas itu ya. Artinya apa? Volatilitasnya tidak tinggi. Kalau seperti ini mungkin volatilitasnya tinggi. Kalau naik mungkin naiknya cepat, turunnya juga turun cepat ya. Karena apa? Karena bergerak sedikit ya, dibeli sedikit atau dijual sedikit, maka pergerakannya akan naik turun dengan cepat ya. Baik, itu data yang kita lihat di sini ya. Oleh karena itu kalau melihat data ini kita akan runut dulu. Yang pertama bahwa kita harus melihat lagi di triwulan-triwulan berikutnya. Yang pertama ini, yang ini. Kenapa? Karena keuntungannya kan kecil tadi ya, keuntungannya hanya 5%, otomatis kita menunggu ya, menunggu lebih besar lagi, sehingga nanti impactnya atau dampaknya di harga nanti juga ketolong ya, ditolong di harga ya. Misal kita jadikan 10% misal ya, 670 misal, otomatis valuasinya menjadi murah ya, seperti itu.
Itu kalau di IPS. Kalau di harga valuasinya wajar, ya mungkin kita menunggu bisa ke lebih murah lagi, misal ke 3.000 misal ya. Tetapi masih belum berpengaruh ke dividen ya, mungkin harganya lebih kecil lagi dari itu. Supaya misal nah ini masih saja dividennya masih kecil ya. Mungkin masih di bawah dari itu ya, 2.000 misal. Ini kalau mau menuju valuasi murah dividennya jadi besar ya. Tapi semuanya nanti itu kan tentu saja mereka dinamis ya. Kita harus menunggu lagi di triwulan berikutnya. Karena pergerakannya mungkin akan terjadi kesetimbangan. Pertama kita menunggu IPS-nya ya. Kedua di sini kalau memang kita mau menuju ke valuasinya murah, berarti kita ini juga mesti lebih kecil ya. Dan terakhir berarti di sini ini mesti berubah dan agak banyak yang mesti ditunggu ini ya. Agak banyak yang mesti ditunggu. Pertama IPS-nya terkait nanti keuntungan bersih ya. Kemudian harganya ini terkait tadi valuasinya yang masih wajar menuju murah. Kemudian yang berikutnya hutangnya ini mesti turun ya di bawah 100. Dan yang terakhir ya non warkatnya ini pas-pasan ya, pas-pasan. Jadi kalau pas-pasan ini sebenarnya kalau menurut saya pribadi ini kita bahas saja riskan, awas ya, istilahnya awas ya. Oh sudah bukan ini ya, sudah di atas ya. Ini pengendalinya bukan retail tetapi sangat kecil sekali ya. Oke, demikian pembahasan kita untuk 3 saham terakhir, yaitu Elsa, Dell, dan Smar. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, ini adalah bahan pertimbangan tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.